Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim walaupun dalam dunia maya dengan hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita senantiasa dapat mencapai hasanah fid dunya wal akhirah. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ijtihad. Peranannya dalam menjadikan ajaran Islam relevan sepanjang masa. Kita mengenal namanya suatu kalimat yang sangat masyhur, Islam sholihun likulli zaman wa likulli makan. Islam senantiasa cocok, sesuai, relevan kapanpun dan dimanapun. Dan instrumen yang sangat penting dalam menjadikan itu adalah instrumen ijtihad. Kemampuan beristihad merupakan salah satu ciri turunan dari intelektual muslim, intelektual yang bercirikan profetik, atau yang kita sebut sebelumnya dalam bahasa Al-Quran sebagai ulul albab, yakni mereka yang memiliki ketajaman, kedalaman dalam berpikir, dan kemudian senantiasa bisa mengintegrasikan dengan kekuatan fikih. Baik, adik-adik sekalian, presentasi kali ini kita akan bagi menjadi dua bagian besar, yakni terkait dengan kenapa pentingnya ijtihad, kenapa perlu ada, dan juga ijtihad yang bisa dilakukan sekarang adalah ijtihad saintifik. Nah, urgensi ijtihad yang paling pokok dan yang pertama adalah bahwa kita saat ini berada dalam dunia yang disebut dengan dunia global. Bisa dikatakan dunia adalah borderless world, dunia tanpa batas. Bahkan sering disebut juga sebagai global village. Nah, kenapa? Karena diantaranya adalah begitu spektakulernya perkembangan teknologi informasi, terutama adanya internet dan berbagai aplikasi-aplikasi pendukungnya, dan juga termasuk pengangkutan pesawat terbang. Walaupun sekarang ada masa pandemi, kita kemudian bisa terbang kemana-mana, ya, tapi tidak terbang secara fisik. Pada satu kesempatan kita bisa langsung terbang ke suatu tempat yang jauh dari tempat kita dengan aplikasi-aplikasi yang itu adalah dunia maya. Dari itu teknologi. Artinya driver faktornya adalah berkembang pesatnya teknologi dan teknologi pengangkutan. Dan itu berdampak kepada implikasi yang luar biasa. Karena kemudian perkembangan teknologi, apalagi kita memasuki revolusi industri 4.0, itu memunculkan berbagai persoalan dan juga tantangan sekaligus peluang. Karena bisa jadi banyak aplikasi, banyak transaksi, banyak praktik yang tidak ada pada masa lalu, kita dapat menemukan di masa-masa sekarang. Nah, padahal wahyu sudah tidak turun, Rasul sudah tidak bersama kita. Akan tetapi kehidupan terus berjalan dengan berbagai dinamikanya. Persoalan dalam kehidupan selalu muncul dengan format yang baru, dengan bentuk yang baru, dan itu semua dibutuhkan solusinya.
Maka saat sekarang kita mengenal berbagai jenis transaksi yang kemudian sangat berbeda dengan masa lalu, dan itu semua membutuhkan solusi. Dan solusi, instrumen yang utamanya adalah ijtihad. Kemudian yang kedua, perkembangan yang demikian pesat itu bahkan di masa mendatang mungkin bisa jadi akan semakin cepat. Bahwa sekarang dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua aspek kehidupan kita mengalami perubahan. Apalagi adanya pandemi juga menimbulkan berbagai persoalan, berbagai tuntutan yang itu kemudian membutuhkan solusi. Bagaimana Islam memberikan jawaban yang tepat dan solutif sesuai dengan kondisi kekinian. Maka disitulah ijtihad menjadi sangat diperlukan. Masa pandemi misalnya, kalau dalam tuntunannya orang sholat itu berjamaah di masjid. Akan tetapi masa pandemi karena faktor terkait dengan hifdzun nafas, kemudian orang yang misalnya ada rasa sakit, ada flu, dan seterusnya, maka dianjurkan justru tidak sholat di masjid. Atau misalnya kaitannya dengan soft, pernah kita berarti kan soft sampai sekarang berjarak, padahal tuntunannya soft itu adalah rapat. Termasuk misalnya pernah ketika pandemi sangat ekspansif perkembangannya, dan kemudian ibadah di masjid harus dibatasi, sehingga bahkan beberapa masjid tidak sholat Jumat, padahal sholat Jumat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki atau siapapun yang tergolong wajib di dalamnya. Nah, itu juga berarti membutuhkan ijtihad, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua tantangannya harus ada solusinya, dan di antara kendaraannya itu adalah ijtihad. Maka ijtihad ini menjadi media menjadikan Islam senantiasa sholihun likulli zaman wa likulli makan. Islam senantiasa relevan kapanpun dan dimanapun. Karena dalam Islam ada yang thawabit, yang sifatnya hukum tetap. Sholat fardu 5 waktu tetap wajib. Sholat Jumat tetap wajib. Tapi ada ahwal al-mutakhayyirat yang itu kemudian bisa menetapkan hukum-hukum itu bisa mengalami pergeseran, dan itu adalah fungsi ijtihad. Nah, dalam konteks sekarang ijtihad dilakukan dalam bentuk yang jama'i. Bisa jadi sifatnya adalah kolektif dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang saintifik, yakni ilmiah. Baik, adik-adik sekalian rahimakumullah, apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Artinya dengan kata ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini memang lebih dari biasa dan bisa jadi memang sederhana. Oleh karena itu, mujtahid adalah orang yang memiliki kriteria, memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, ringkasnya ijtihad adalah berarti sungguh-sungguh kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu adalah makna dasar dari ijtihad secara etimologis. Nah, secara terminologis, bahwa ijtihad itu maknanya adalah memang pencurahan segala kemampuan secara maksimal. Kemampuan, apalagi di era sekarang, kemampuan itu dapat didukung oleh berbagai perkembangan teknologi. Jadi tidak hanya mengandalkan kemampuan kaitannya dengan kapasitas otak manusia, tapi juga dibantu dengan alat-alat teknologi yang membantu kemampuannya menjadi semakin meningkat. Untuk apa? Untuk memberikan suatu hukum syarak yang amali, yang praktik, melalui penggunaan sumber-sumber syarak yang diakui. Sehingga di sini terlihat bahwa dalam proses melakukan ijtihad itu ada upaya untuk
melakukan penyelesaian suatu persoalan. Dan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana menemukan solusi hukum syarat yang praktikal kaitannya dengan tantangan tadi. Dan tentu sumbernya adalah sumber-sumber syarat yang diakui. Nah, kalau pakar usul fikih memaknai bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid. Orang yang memiliki kriteria, memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad dalam rangka apa? Untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syarat yang dalam rangka tentu adalah menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu maupun masyarakat. Nah, Ibnu Taimiyah sebagai salah seorang ulama yang sangat masyhur dalam dunia Islam menyebutkan bahwa ijtihad itu semata-mata tidak hanya di fikih, termasuk di dalam tasawuf dan lain-lain. Karena sebenarnya kaum sufi adalah juga mujtahid dalam masalah kepatuhan, masalah bagaimana mengimplementasikan kecintaan kepada Tuhan, sebagaimana mujtahid lain. Dan sebenarnya karena antara Basrah dengan Kufah itu adalah daerah yang tidak begitu jauh. Kalau di Basrah itu adalah pusatnya sufi dalam masalah ibadah, dan hal ini adalah mujtahid. Dan juga di Kufah itu adalah mujtahid fikih yang terkenal, dan itu adalah juga mujtahid. Nah, sehingga kalau menurut beliau lapangan untuk ijtihad itu begitu luas, tidak hanya dalam konteks fikih. Al-Fazlur Rahman menyebut bahwa ijtihad refers to the striving of the jurist to the point of mental expression to derive principle and rules of the law from evidence found in the sacred text of source. Sacred text of source tentu dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, itu adalah makna ijtihad, baik secara etimologis maupun secara terminologis dari pandangan para ulama dan para cendekiawan. Nah, dalam konteks sekarang, ijtihad itu dilakukan dengan scientific. Apa itu scientific? Scientific adalah maknanya menurut atau berdasar ilmu pengetahuan. Biasanya dihasilkan melalui penelitian dengan menerapkan metode-metode tertentu. Dan itulah yang dilakukan dalam konteks sekarang. Misalnya ijtihad ketika MUI atau DSN MUI Dewan Syariah Nasional mendapatkan pertanyaan dari masyarakat atau dari lembaga tentang suatu hukum, maka di situ dilakukan pendekatan saintifik ilmiah untuk mengetahui apa hakikatnya, dan kemudian dilakukan ijtihad menentukan bagaimana hukumnya. Sehingga ijtihad saintifik itu maknanya, jadi sebenarnya para ulama dahulu juga ijtihadnya secara saintifik, semuanya dengan pendekatan keilmuan. Akan tetapi memang ada perbedaan-perbedaan. Mungkin kalau dulu misalnya dilakukan secara individual karena memang kapasitasnya itu adalah mumpuni, tapi sekarang dilakukan secara. Jadi ijtihad saintifik dalam konteks sekarang adalah suatu upaya pencurahan segala kemampuan oleh seorang yang mempunyai kelayakan ilmiah atau sekelompok orang yang mempunyai kelayakan ilmiah dengan metode ilmiah tertentu untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan-persoalan kontemporer dengan bersumber kepada hukum yang diakui oleh syariat. Kenapa ijtihad saintifik itu diperlukan dan kenapa itu dinamakan demikian? Karena di era global seperti sekarang, ya, kemudahan-kemudahan itu begitu banyak, dan orang mungkin tidak mampu menguasai keilmuan secara komprehensif dalam bidang tertentu, maka dibutuhkan di sini kajian saintifik yang multi perspektif, melibatkan banyak orang, sehingga dengan berbagai teknologi itu memungkinkan untuk melakukan ijtihad secara saintifik. Dengan melakukan ijtihad saintifik ini, sarana berarti telah tersedia, terutama di era global ini, ya. Maka insya Allah problematika berbagai persoalan kontemporer, ya, baik dari segi transaksi, dari persoalan kehidupan manusia,
baik secara lokal maupun internasional itu dapat diselesaikan, namun tetap dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan begitu, kalau itu dilakukan terus-menerus, maka Islam akan senantiasa menjadi sholihun likulli zaman wa likulli makan. Islam senantiasa relevan kapanpun dan di manapun. Dan itu adalah sebagai tujuan utama diturunkan ajaran Islam sebagai syariat terakhir yang berlaku hingga akhir zaman, yang pastinya tentu akan mampu menjawab semua tantangan di zaman. Adik-adik sekalian rahimakumullah, bagaimana jejak ijtihad pada masa Rasulullah? Atau pertanyaan yang lebih mengemuka mungkin adalah, apakah sejak Rasulullah itu sudah ada ijtihad atau hanya zaman sekarang saja? Nah, hal ini kita bisa melacak dari histori, dari sejarah, dan kita menemukan bahwa ijtihad itu memang ada sejak zaman Rasul dan berkembang pada masa sahabat, tabi'in, dan hingga sekarang. Artinya ijtihad bukan barang baru, tapi ijtihad itu adalah suatu instrumen dalam ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal itu dibuktikan dengan apa? Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Rasul bersabda dan dengar oleh Amr bin As bahwa idza ijtahadal hakim, ketika seorang hakim hendak menetapkan suatu hukum, kemudian dia berijtihad dan kemudian ijtihadnya benar, fa asaba falahu ajroni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian kalau dia menetapkan hukum kemudian berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya, maka falahu ajrun wahid, maka baginya adalah pahala 1. Hadis ini secara tegas menyebutkan kata ijtihada, yang menunjukkan bahwa Rasul mengencourage, merangsang hakim dan juga orang untuk berijtihad kalau benar. Tentu ini tidak sembarang orang ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Orang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, dan ini dibuktikan dengan dia adalah hakim yang punya keilmuan ya. Sehingga kalau dia berijtihad dan benar mendapatkan 2 pahala, kalau keliru mendapatkan 1 pahala. Dan ini adalah terjadi di zaman Rasul. Fakta sejarah yang kedua, yang ini adalah pada suatu hadis Ad-Darimi, ya, riwayat Darimi, yang ini peristiwanya dengan sahabat yang namanya Umar bin Khattab. Suatu hari beliau datang kepada Rasul menyampaikan bahwa sudah terjadi perbuatan luar biasa. Apa itu? Mencium istri padahal sedang berpuasa. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar, bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur dengan air sedangkan engkau berpuasa? Umar menjawab, menurutku itu tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Oh, kalau begitu teruskan puasa. Nah, ini menunjukkan apa? Rasul mendorong juga untuk sahabatnya berijtihad. Jadi dimintai pendapat. Bagaimana pemikirannya? Batal apa tidak puasanya? Nah, riwayat yang berikutnya ini juga terkait dengan 2 sahabat melakukan perjalanan, tidak ketemu air, kemudian tayamum, sholat. Salah satu di antaranya ketika kemudian waktunya belum habis ketemu air, salah satu di antaranya ngulang sholatnya, yang satu enggak. Kemudian kedua-duanya menyampaikan kepada Rasulullah. Rasul membenarkan kedua pendapat mereka, mereka mengatakan kepada yang tidak mengulangi, pendapatmu sesuai sunnah dan sholatmu sah. Pada yang mengulangi, untukmu 2 kali lipat. Nah, itu menggambarkan bahwa sahabat Rasul ketika Rasul masih ada pun juga melaksanakan ijtihad. Dan hadis yang terakhir ini yang kita kemukakan adalah hadis yang bernama penjabat, dan itu juga menggambarkan tentang bagaimana
sahabat Rasul yang Mu'adz bin Jabal saat itu akan diutus menjadi qadhi di daerah Yaman. Ketika ditanya akan hukumi dengan apa? Kitab Allah. Kemudian kalau tidak ketemu kitab Allah, dengan hadis Rasulullah, dengan sunnah Rasul. Kalau tidak ketemu, ya maka aku akan putuskan menurut hukum yang kemudian beristihad, ya, dengan cara beristihad. Dan Rasul memuji apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal dengan segala puji hanya teruntuk Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya jalan yang dituju Allah SWT. Dari hadis tersebut jelas sekali bahwa istihad ada pada zaman Nabi, dan itu timbul selain dari rangsangan Nabi, juga lahir atas inisiatif sebagian sahabat, seperti terjamin dalam hadis yang dua yang terakhir. Ada dari sekarang rahimakumullah. Nah, bicara tentang bagaimana istihad tadi, tentu ada sumbernya dan tentu ada dalil hukumnya. Apa sumber dan dalil hukum dalam beristihad? Nah, ini terkait dengan dimensi teologis juga, bahwa bicara tentang firman Allah itu ada dibagi dua. Firman Allah yang azali berada di Lauhul Mahfuz, dan firman Allah yang tidak azali yang berada di bumi, yang berbentuk huruf, ya, berbentuk suara. Nah, sumber hukum, ya, masdarul hukum, tentu adalah Allah dan Rasulnya yang menentukan dawabit, batasan-batasan dan hududnya, mana yang benar dan mana yang salah dalam suatu perbuatan hukum. Nah, dalil hukumnya adalah kitab Al-Quran, ya, yang berarti kitab Al-Quran yang kita baca itu adalah yang ada hurufnya dan ada suaranya. Nah, Al-Quran sebagai dalil hukum ini jelas sekali dieksplisitkan dalam surat Al-Baqarah 185. Hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah petunjuk bagi manusia, membedakan antara hak dan batil, yakni Al-Furqan. Dan kemudian juga bahwa Al-Quran ini adalah harus ditaati, harus diikuti, dan itu ditegaskan dalam surat Al-Qiyamah 18 hingga 19. Dan juga ada hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima. Saya tinggalkan dua perkara yang kalau kita berpegang kepada duanya, kita tidak akan tersesat selamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran terkandung dawabit, batasan-batasannya terkait dengan akidah, etika, masuk hukum amal. Nah, ini diantaranya misalnya kandungan hukum Al-Quran tentang akidah, ibadah, berapa ayat, hingga hubungan kenegaraan, hubungan kaya dan miskin, semuanya juga diatur dalam Al-Quran. Nah, berikutnya sumber hukum yang kedua adalah sebagai dalil hukum adalah hadis. Al-hadis atau sunnah merupakan sumber kedua hukum Islam. Kedudukannya memperjelas dan menafsir terhadap ayat Al-Quran, dan kadang dalam beberapa kesempatan tertentu adalah berdiri sendiri. Nah, dalam Al-Quran terdapat perintah untuk ati'ullaha wa ati'ur rasul, taat pada Allah dan juga taat kepada Rasulullah SAW. Nah, juga terkait hadis tadi harus berpegang pada dua, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nah, kualitas hadis juga bermacam-macam. Tentu yang bisa jadikan sebagai sumber hukum adalah mutawatir, ya, yang hadis yang sahih, yang kemudian klasifikasinya adalah yang bisa diterima sebagai sumber hukum. Nah, kemudian ada dalil hukum yang ketiga, yang ini sebenarnya adalah bagian dari ijtihad, yang itu merupakan bentuknya ijma', yakni kesepakatan ulama. Ulama sepakat, ulama-ulama mujtahid. Jadi ini implementasi dari pelaksanaan ijtihad para ulama, dan ijtihad tadi disepakati oleh para ulama. Itulah yang disebut dengan ijma'. Jadi ijma' merupakan kesepakatan ulama mujtahid pada suatu masa tertentu tentang hukum syara' yang bersifat amali, praktik, ya, setelah wafatnya Rasul. Dan ijma' ini bisa menjadi sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Dan instrumennya adalah instrumen menggunakan ijtihad. Kemudian berikutnya yang juga disepakati itu adalah qiyas. Qiyas itu maknanya apa? Menganalogikan, mempersamakan, ya.
Dan ini merupakan secara operasional mempersamakan suatu yang belum ada ketentuan hukumnya, yaitu al-far'unya, dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan ilah. Jadi menganalogkan hukum yang persoalan baru dengan sesuatu yang telah dijelaskan oleh nas. Dan ini adalah termasuk dalam qiyas yang itu sebagai dalil hukum. Nah, 4 tadi adalah yang muttafaq, sumber hukum dalil yang disepakati, dan kemudian ada masih intermediate yang berikutnya yang ini ada perbedaan para ulama, ada yang menerima, ada yang tidak, yakni misalnya menggunakan istihsan, menggunakan maslahah mursalah, istishab, urf, qaul sahabat, syar'u man qablana, dan sadud dzariyah. Dan itu semua adalah juga bisa menjadi dalil hukum. Adik-adik sekalian rahimakumullah. Nah, posisi teks dalam itu bagaimana? Nah, sumber hukum yang fundamental dalam hukum Islam itu tentu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir, dan itu adalah syariat terakhir sekaligus. Sedangkan Sunnah merupakan penjelasnya. Dan kemudian walaupun terkadang menimbulkan hukum baru, maka dengan demikian syariat Islam yang berlaku hingga akhir zaman itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, sehingga ketika posisi teks dalam ijtihad ini adalah sebagai sumber yang mutlak, dan kemudian hasil ijtihad itu adalah sifatnya tidak mutlak atau sifatnya adalah bisa jadi berdasarkan masa tertentu atau berdasarkan kondisi tertentu. Jika kalau dalam Al-Quran juga ditemukan ada yang qat'i, jadi hukum-hukum qat'iyat yang ditegaskan oleh dalil yang kekuahannya tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu, ya. Dan ini yang tetap sepanjang masa. Dan yang dhanni adalah yang interpretable, yang bisa diinterpretasi ulang. Nah, kenapa? Karena disinilah memang keluasan hukum Islam. Jadi ada yang qat'i, ada yang dhanni, ada yang sawabit, ada yang mutakhayyirat, yang itu kemudian membuat Islam senantiasa fleksibel. Nah, jenis yang qat'i itu ada yang akidah yang qat'i. Nah, ini akidah qat'i ini dalil-dalil ya, yang subut, yang dari subut dan dalalahnya itu sudah sangat kuat. Dan kemudian ada hukum amaliyah qat'i, jadi misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan ya. Kemudian ada yang jenis qat'i itu adalah kaidah yang dapat dari teks ya, yang itu memang sangat kuat kaitannya dengan ketetapannya. Nah, secara fikih itu adalah yang dhanni. Jadi ini adalah area ijtihad, sehingga muncul di sinilah penalaran, pemikiran, pentarjihan, penelaahan, ya, perkiraan kemaslahatan, kebaikan, dan ini adalah produk fikih. Dan ini sifatnya adalah bisa berubah. Nah, karena apa? Karena yang dihukumi adalah yang dhanni tadi. Dengan menggunakan metode ini tertentu, dengan metode usul fikih tertentu, sehingga apa yang dihasilkan ini kebenarannya bersifat relatif, ya, bisa berubah dan kemudian bisa dikritik dan kemudian juga bisa mendapatkan koreksi-koreksi dan pembaharuan. Dan yang pasti bahwa syariat Islam itu adalah diturunkan untuk kemaslahatan manusia. La syadid menyebut wa ma'lumun anna syari'ata innama wudi'at li masalihil khalqi bitlaq, bahwa syariat Islam itu dibuat adalah semata-mata untuk kemaslahatan makhluk secara mutlak. Kalau saya suka menyebut aina makanat al maslahatu fatamma hukmullah, di mana tidak ada maslahat, di situ ada hukum Allah. Dengan demikian jelaslah bahwa teks dalam ijtihad itu sebagai sumber yang mutlak dan otoritatif, dan hasil ijtihad secara saintifik, secara jama'i itu juga tergolong dalam hukum-hukum fikih yang bersifat relatif, liberal, terbuka untuk diuji, dikaji ulang, dan juga untuk dikritik. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi umat Rasulullah yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan terus mengembangkan semangat pembaharuan yang dilakukan dengan instrumen ijtihad.
Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekhilafan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.